Jangan sampai kalian kecewa ketika kalian sudah masa-masanya di akhir SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teten Rizwan di channel Ngobrol Perkawis Ilmu. Di video kali ini kita tidak dulu membahas materi-materi pelajaran, baik itu materi SMA ataupun persiapan-persiapan ujian yang lainnya, melainkan saya ingin berbagi ilmu atau saya ingin sharing-sharing pengalaman saya ketika duduk di bangku SMA, dimana ketika kita masih duduk di bangku SMA, kita itu harus membuat manajemen waktu atau membuat sebuah rencana-rencana apa sih yang akan kita lakukan setelah SMA dan bagaimana sih cara kita memanajemen waktu atau membuat rencana-rencana tersebut supaya menjadi hal yang kita inginkan. Mengapa sih perencanaan-perencanaan di masa SMA ini perlu dipersiapkan dengan matang? Karena ketika kita masa SMA berbeda dengan ketika kita masa SMP, MTS, dan sederajat lainnya. Ketika kita masih duduk di bangku SMP untuk melanjutkan ke SMA, SMK, MA, dan sederajatnya, kita tidak perlu pusing-pusing teman-teman. Karena apa? Pemerintah sudah menyediakan adanya jalur prestasi, jalur zonasi, dan lain sebagainya yang kemungkinan besar kita dapat masuk ke SMA, baik itu SMA favorit, SMA biasa, dan lain-lainnya. Nah, berbeda halnya dengan ketika kita sudah duduk di bangku SMA. Nah, di sini perencanaannya itu perlu matang. Karena untuk kita melanjutkan ke universitas tersebut memerlukan persiapan-persiapan yang tinggi. Karena tidak hanya dalam satu daerah saja yang ingin melanjutkan ke universitas tersebut, melainkan dari Sabang sampai Merauke kita itu bersaing dengan orang-orang hebat yang berjuang untuk melanjutkan studi tersebut. Maksudnya adalah universitas-universitas negeri, layaknya ITB, ITS, UI, dan lain sebagainya. Karena apa? Banyak orang-orang yang bersaing untuk memasuki universitas terkenal tersebut, teman-teman. Maka dari itu, melalui video ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana perencanaan saya ketika masih duduk di bangku SMA. Sehingga saya merasakan efek atau akibat dari perencanaan itu yang pada akhirnya alhamdulillah saya juga masuk ke universitas terkemuka yang ada di Indonesia. Maka dari itu, yuk kita simak 5 tips yang dapat teman-teman lakukan ketika masih duduk di bangku SMA. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan kunci utama untuk mewujudkan sebuah rencana yang ingin kita lakukan. Dengan kita memiliki satu buah niat, berarti kita memiliki satu buah keinginan. Dengan kita memiliki satu buah keinginan, berarti kita memiliki satu buah hal yang harus kita capai untuk mewujudkan keinginan tersebut. Ketika kita masih duduk di bangku SMA, SMK, ataupun MA, terdapat dua hal yang dapat kita pilih untuk dijadikan niat. Yang pertama itu adalah kuliah, yang kedua itu adalah kerja. Nah, di sini teman-teman harus memikirkan dengan matang apa sih tujuan kalian ke depannya setelah kalian belajar di SMA dan sederajatnya. Kita ambil satu contoh berdasarkan pengalaman saya ketika masih duduk di bangku SMA. Ketika itu saya memiliki niat untuk melanjutkan kuliah, teman-teman. Nah, setelah niat itu saya matangkan, saya kuatkan. Nah, disinilah muncullah keinginan kita untuk kuliah. Karena adanya keinginan, pastilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta agar keinginan kita itu dapat terwujud. Nah, dari sinilah teman-teman, ketika kita memiliki niat, pasti efeknya itu kita meminta doa atau meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar niat atau keinginan kita itu dapat tercapai. Oke, setelah kalian mematangkan niat kalian untuk melanjutkan perkuliahan, tips yang kedua yang harus kalian lakukan adalah memaksimalkan nilai rapot. Mengapa nilai rapot ini sangat penting? Karena nanti setelah kalian menduduki atau memasuki semester 5, ini itu akan berdampak besar kepada masa depan kalian untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, nilai rapot ini perlu kalian pertimbangkan dengan matang, teman-teman. Karena apa? Karena kalian itu harus memaksimalkan nilai rapot ini agar nilainya atau grade-nya itu selalu naik, tidak luka-liku ataupun tidak sampai turun, teman-teman. Nah, maka dari itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 10 semester 1 itu saya nilai rapot rata-ratanya itu adalah 82. Nah, ketika menduduki semester 2 naik nih jadi 85. Ketika menduduki semester 3 itu nilainya itu adalah 87, sekian.
semester 4 itu adalah 90,5 dan semester 5 itu ini turun teman-teman, tapi sedikit, yaitu 89,8 titik-titik lah. Pokoknya itu hampir mendekati ke 90. Nah, maka dari itu kalian juga harus memiliki rencana-rencana dengan nilai rapot ini, karena nilai rapot ini sangat berpengaruh ketika kalian ingin mengikuti SNMPTN. Dengan grade atau nilai rapot kalian itu selalu naik, maka dapat memiliki pertimbangan-pertimbangan kepada rektor di universitas tersebut untuk mempertimbangkan kalian agar dapat masuk ke universitas tersebut. Karena apa? Dengan melihat grade kalian naik, berarti mereka itu mungkin dapat melihat adanya kemajuan atau adanya perubahan dari diri teman-teman, sehingga mereka itu berpikir nantinya teman-teman dapat membuat atau membawa nama baik alma mater atau universitas tersebut menjadi lebih baik, baik itu di jenjang nasional maupun internasional. Nah, dari sini kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih Kak supaya rapot kita itu lebih baik daripada semester sebelumnya? Nah, di tips yang ketiga ini adalah kalian harus mendekati guru yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena di SMA ini ataupun di sekolah-sekolah ataupun pendidikan-pendidikan yang lainnya, guru merupakan salah satu kunci kalian untuk menuju sebuah kesuksesan atau untuk menuju sebuah keinginan yang ingin kalian capai, teman-teman. Ini tidak dapat dipungkiri, dan kalian juga harus mendekati guru-guru tersebut agar nilai-nilai kalian itu menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan yang signifikan. Maksudnya kalian mendekati guru untuk mendapatkan nilai yang baik itu persepsinya bukan seperti ini. Misalkan kalian mendekati guru, nah, misalkan kalian itu meminta, Bu, saya nilainya pingin 90, tetapi nilai kalian jeblok. Ulangan kalian itu nilainya itu adalah 60, tugas-tugas tidak dikerjakan, dan lain-lain sebagainya. Maka itu tidak akan mungkin, teman-teman. Di sini kita juga harus berpikir rasional. Bagaimana cara kalian untuk mendapatkan nilai 90 dengan meminta kepada guru tersebut? Cara yang saya terapkan itu misalkan seperti ini. Ketika kita beranjak misalkan dari semester 1 nih ke semester 2, nah kita berkonsultasi kepada guru tersebut. Berbicara kepada beliau, lalu kita itu meminta kepada beliau, Bu, kalau misalkan saya kan semester 1 misalkan nilai matematikanya itu adalah 89. Nah, di semester 2 saya ingin menaikkannya, Bu, misalkan menjadi 90. Nah, apa sih hal yang dapat saya lakukan? Misalkan seperti itu. Dan nanti misalkan guru itu memberi cara-caranya. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu, yang pertama adalah kalian maksimalkan nih di tugas. Yang kedua itu kalian maksimalkan di ulangan-ulangan. Misalkan kalian buat target, ulangan kalian itu harus nilainya itu adalah 85 ke atas. Terus yang ketiga itu adalah kalian harus berkelakuan baik. Nah, dengan seperti ini kan emang rasional gitu. Guru memberikan tips-tips tersebut untuk mendapatkan nilai 90 dan kalian juga harus mewujudkannya. Ingat, jangan salah kaprah dalam hal mendekati guru, tapi itulah yang saya lakukan. Tips yang ketiga itu adalah ikuti organisasi atau ekstrakurikuler secukupnya. Maksudnya gimana? Jangan kalian terlalu ambis kepada ekstrakurikuler ataupun organisasi, tetapi kalian juga harus memiliki manajemen waktu kalian untuk belajar. Dan juga bagi kalian yang aktivis-aktivis organisasi ataupun para organisator, kalian juga harus memiliki manajemen waktu untuk belajar. Jangan sampai organisasi atau ekstrakurikuler tersebut mengganggu kalian untuk belajar. Tetapi bagi kalian yang pandai untuk memanage waktu atau membuat sebuah prioritas waktu, yaitu tidak masalah. Tetapi kebanyakan orang ya, kalau misalkan kalian fokus organisasi, belajarnya itu akan terhambat, dan apabila kalian mengikuti belajar itu secara maksimal, pasti organisasi tidak dapat diikuti. Maka dari itu kalian buat sajalah yang sewajarnya saja dengan belajar itu diikuti, dan organisasi pun diikuti, karena organisasi juga akan memberikan pengalaman yang berharga bagi kalian, baik itu nanti untuk di kampus ataupun untuk di masa depan ataupun untuk di lingkungan masyarakat nanti. Dan yang terakhir adalah meminta izin kepada orang tua. Ini merupakan pamungkas dari video ini, dan ini merupakan pamungkas untuk menentukan masa depan kalian. Karena apa? Dengan izinnya orang tua, maka tujuan-tujuan kalian juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kan ridho Allah biridho bi wali walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Mengapa sih saya bisa berbicara demikian? Nah, ini sekedar sharing-sharing saja ya. Ketika saya memasuki SMA, ketika masuk kelas 10 dan kelas 11, nah di sini saya sudah memiliki rencana untuk ingin melanjutkan kuliah di ITB, jurusan FTTM, Fakultas Teknik Tambang dan Minyak kalau gak salah.
Nah, ingin melanjutkan ke sana dengan salah satu jurusan yang saya ingin ikuti itu adalah teknik pertambangan, teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu melihat grade ketika semester 1 sampai semester 4 itu ya nilai grade-nya itu naik, teman-teman. Dari 82 hingga 90,05. Nah, alhamdulillah tuh naik. Nah, ketika semester 5 gara-gara situasi pandemi ya mengakibatkan mungkin saya itu belajarnya itu kurang efektif, ataupun ya metode belajarnya itu ya tidak sesuai dengan pribadi saya yang memang mengandalkan kepada guru dari penjelasannya, sehingga nilai saya itu menjadi turun, rata-ratanya menjadi 89,8 sekian lah, pokoknya turun dari 90 itu ya turun, meskipun turun sedikit, tapi ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang besar untuk melanjutkan ke ITB tersebut. Singkat cerita, saya memikirkan melihat rata-rata rapot saya, karena zona nyaman berdasarkan prediksi saya untuk melanjutkan ke ITB melalui jalur SNMPTN itu rata-ratanya itu harus 90 ke atas. Itu merupakan zona nyaman, itu menurut pendapat saya. Karena hal-hal tersebut saya berpikir lagi untuk memaksimalkan di SNMPTN tuh. Nah, karena hal-hal tersebut saya itu istilahnya itu adalah meminta petunjuk lah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ alhamdulillah tuh saya diberi petunjuk oleh seseorang yang merekomendasikan saya untuk melanjutkan ke ITS, teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu petunjuk dari Allah yang terbaik kepada saya melalui seseorang. Di sana beliau merekomendasikan ke ITS dengan mengambil jurusan teknik mesin, teman-teman. Di sini saya memikirkan, dan teknik mesin ini merupakan jurusan yang saya inginkan ketika kelas 10 juga, tetapi yang dominannya itu adalah teknik pertambangan, karena ini tujuan-tujuan dari SMP sebenarnya. Nah, teknik mesin juga merupakan prioritas yang kedua. Di sini saya memikirkan, dan akhirnya saya mengambil jurusan teknik mesin ITS. Nah, singkat cerita, kalau gak salah itu 1 bulan sebelum pendaftaran SNM nih, saya itu berbicara lagi dengan orang tua saya bahwa saya itu tidak akan melanjutkan ke ITB jurusan teknik pertambangan dengan alasan-alasan yang tadi saya paparkan. Saya berikan alasan-alasan secara logis kepada mereka, tantangan-tantangan atau istilahnya itu rintangan yang saya harus lalui ketika saya mengambil SNM ke ITB itu seperti itulah, teman-teman. Banyak sekali keraguan-keraguan yang ada dalam diri saya. Saya berbicara kepada orang tua, dan ya alhamdulillah gitu, orang tua itu mengertilah dengan pemikiran saya, mengerti dengan keinginan saya, mengerti dengan apa sih ketakutan saya. Maka ya istilah Sundanya itu ya mangga-mangga wae, Bapak mengizinkan sesuai dengan keinginan kamu gitu. Jadi orang tua itu mengizinkan saya untuk melanjutkan di mana saja sesuai keinginan saya, karena mungkin apa yang saya ambil itu merupakan yang terbaik juga untuk saya. Dan alhamdulillah orang tua pun mengizinkan saya untuk melanjutkan ke ITS, walaupun jauh kan, saya asli Jawa Barat dan ITS itu ada di Jawa Timur, kan dari barat ke timur gitu. Tapi alhamdulillah mereka mensupport dan mereka memberikan restu kepada saya, hingga akhirnya dengan restu beliau ketika pengumuman SNMPTN, alhamdulillah tuh ketika dibuka, wah biru nih, alhamdulillah saya lolos ke ITS jurusan teknik mesin. Nah, mungkin sekian dulu sharing-sharing saya 5 tips yang saya lakukan ketika saya masih duduk di bangku SMA. Semoga dari sharing-sharing ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman, dapat istilahnya itu memberi gambaran kepada teman-teman apa yang harus kalian lakukan ketika duduk di bangku SMA. Jangan sampai kalian kecewa di akhir ketika kalian sudah masa-masanya di akhir SMA dan kalian tidak tahu rencana setelah SMA itu kalian mau apa. Semoga dengan video ini dapat memberikan gambaran, dapat memberikan motivasi kepada kalian apa yang akan kalian lakukan ketika selesai SMA, dan apa yang akan planning kalian lakukan setelah SMA. Apakah kalian ingin kuliah ataupun ingin kerja, dan setelah kuliah apa yang akan kalian lakukan. Kalian bisa terapkan melalui cara-cara yang saya lakukan. Semoga dengan cara-cara ini juga dapat mempermudah kalian untuk melanjutkan kuliah. Oke, mungkin sekian dulu tips dan trik dari saya. Semoga dari tips ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pembaharuan-pembaharuan di video-video selanjutnya.